Matur suwun diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari anak-anak ini. Pembuatan kue kering semprit ini kita kasih nama bisdik. Kue sempritnya karena singkatan dari bisnis digital. Bahan-bahan yang kita gunakan saya kira ini untuk ibu-ibu hampir semuanya bisa membuat roti semprit, semuanya bisa. Dan untuk bahan-bahannya nggak perlu saya bacakan ya, sekilas saja. Baskom ini alatnya ya, untuk alatnya ada baskom, ada mixer, loyang, oven, skuit, kuas untuk yang di loyang itu, lalu ada spatula, terus ada timbangan untuk bahan, terus kemasan kita pakai plastik yang biasa itu kita pakai yang seperempat, terus kompor LPG dan seterusnya. Terus selanjutnya ini bahan-bahan ini sudah kami fotokan di sini. Ini bahan untuk membuatnya. Terus ini bahan ini yang lebih besar. Saya sertakan beserta dengan harganya karena belanja pada saat itu mungkin kalau berapa hari nanti naik, terutama yang sering naik itu telur ya. Telur itu harganya naik turun. Ini pada saat itu telur itu kita sekitar satu butirnya sekitar 2.500-an. Ini ada tepung terigu yang kita gunakan pada saat satu kali proses produksi adalah 1 kilo tepung terigu segitiga biru. Terus ada mentega, kita menggunakan mentega curah tapi yang Blue Band. Terus ada gula halus setengah kilo juga. Terus ada tepung garum, ini biar agak renyah gitu ya. Terus ada choco chip coklat kecil-kecil yang untuk kasih topping hiasan atau toppingnya. Lalu ada juga vanili bubuk yang cepuk merah. Terus ada telur ini kita gunakan 8 butir telur, harganya sekian. Untuk cara pembuatannya ya seperti pada umumnya juga ya, kita gula halus dan mentega kita campur, kita mixer. Setelah tercampur lalu kita masukkan telurnya, tetapi hanya kuningnya saja. Kita hanya ambil kuningnya saja. Terus kita aduk lagi pakai mixer, kecepatan sedang saja. Setelah itu baru kemudian kita tambahkan tepung terigu dan tepung garum ini kita campur dulu ya. Cara mencampurkan tepung terigu sama tepung garum kita campur, kita ayak, terus baru kemudian kita campurkan ke adonan yang tadi kita mixer, kita tampil secara bertahap. Bukan langsung biuk enggak. Nanti kalau langsung biuk benar-benar kurang bagus. Jadi kita tahap sedikit-sedikit, terus kita ulangi lagi, sudah tercampur kita lagi dan seterusnya. Kalau sudah selesai, barulah kemudian kita cetak pakai skuit, pakai warna, pakai motif apa saja terserah. Tetapi kita saat ini memakai motif yang mawar. Kita pakai motif yang mawar. Kenapa? Karena anak-anak kan masih belajar, jadi kita belum bisa memakai yang normal, belum bisa. Jadi kita kalau mawar kan jepret langsung jadi bulat gitu ya. Tapi kalau sebenarnya kalau kita sudah ahli bisa pakai motif yang macam-macam. Setelah itu sebelumnya loyang kita olesi dengan mentega dulu. Loyang kita olesi dengan mentega dan oven sudah kita nyalakan. Jadi kompor sudah kita nyalakan. Jadi nanti pada saat adonan yang sudah jadi di loyang tadi pada dimasukkan di oven sudah panas. Jadi jangan pada saat kita memasukkan itu oven dalam keadaan dingin baru kita nyalakan, jangan. Nanti bisa jadi bahasanya wong Jawa itu adalah bantat, jadinya nggak enak kan. Jadi ovennya harus dalam keadaan yang sudah panas. Kalau sudah kita cetak, terus kemudian kita kasih topping tadi choco chip kecil-kecil, baru kemudian kita masukkan ke dalam oven yang sudah panas. Dan jangan lupa sering kita cek ya, kalau kita tidak sering cek begini gosong. Nah,
supaya apa? Nanti krimnya matangnya merata. Yang ada di dalam kita balik letakkan di ruangnya dan seterusnya. Biar nanti merata panasnya. Krimnya juga merata. Kalau sudah selesai matang, kita keluarkan. Biasanya kalau itu semprotnya bagus, tidak usah kita sosok, kita goyangnya sudah lepas sendiri, Biasanya itu mentega yang kita oleskan itu cukup. Tetapi kalau mentega yang kita oleskan itu kurang, nanti kita lereng nyosroki dulu. Nah ini pengalaman lagi. Saya dulu juga pernah coba itu pakai minyak goreng, hasilnya kurang bagus. Jadinya itu kelet. Jadi roti semprotnya itu kelet di loyang. Akhirnya nyosrok kurang bagus, rotor pecah. Jadi lebih baik kita pakai mentega aja. Biar nanti hasilnya kita srek gini aja, loyangnya sudah lepas sendiri. Pada saat sudah roti ini kita masukkan roti ini bukan loyang. Roti ini sudah lepas dari loyang. Kalau udah kita letakkan di tampannya atau tampannya itu kita kasih kertas roti. Setelah itu jangan dimasukkan ke toples kalau belum dingin. Anget-anget dulu ya, itu nanti satu, kalau anget-anget itu ya, walaupun angetnya ada nih, satu cepet kelompong, dua cepet jamur. Jadi jangan, ini kok jamur biasanya ya, karena itu belum dingin banget, sudah kita masukkan toples, ditutup nah ini bisa merusak produk. Tapi kalau kita sudah dingin banget, terus kita masukkan toples, insya Allah itu nanti awalnya juga tidak kering dan tidak melompong. Itu cara-cara penyimpanan. Nah untuk kita menjualnya, kita jual per toples dengan berat bersih sekitar 200 gram. Itu seharga 18.000. Ini hasilnya, karena ini kan masih anak-anak yang membuat, jadi kurang sempurna. Nanti kita sering praktek, ini nanti akan menjadi semprot mawar yang lebih bagus. Terus ini nanti produk kita pakai ini untuk market mulai dari anak-anak, remaja, dewasa maupun yang bangga bisa menikmati roti semprot ini. Proteinnya jelas tinggi karena memang tepung terigu. Jadi baik untuk dimut. Aku nurong. Jadi kita dimut aja sudah bisa ini. Karena ini memang kuker jadul, tetapi sampai sekarang pun masih enak dinikmati. Pemasarannya untuk pemasarannya secara online kita memakai media sosialnya Instagram, TikTok, anak-anak yang buat itu, terus bisa juga di statusnya anak-anak, bisa jadi gurunya juga ikut memasarkan di statusnya bapak ibu guru. Mungkin kalau nanti yang hadir di sini untuk memasarkan, membantu memasarkan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus untuk offline-nya, kita titipkan di toko-toko, terus juga langsung bisa pesan, nanti langsung kita buatkan. Ada lagi, terima kasih. Sekian presentasi saya. Pertanyaan. Sekian presentasi saya. Mungkin ada masukan. Kalau pertanyaan tidak usah masukkan saja, karena mereka sudah ahli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.